Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fi wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihi. Bab tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wajibnya meneladani beliau atau mengikuti tuntunan beliau. Tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma nahaa anhu. Wajib untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Wa hadza min muqtada syahadati annahu Rasulullah. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua. Wa qad amara Allah Ta'ala bi ta'atihi fi ayatin katsiratin taratan makrunatan ma'a ta'atillahi. Dan Allah pun perintahkan kita untuk menaati beliau. Allah perintahkan dalam banyak sekali ayat. Bahkan terkadang Allah Ta'ala gandengkan perintah untuk menaati beliau dengan perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Wa amsaluha minal ayati. Dan ayat-ayat lain yang semisal dengan ini. Banyak sekali perintah untuk menaati Rasulullah digandengkan dengan perintah untuk menaati Allah. Wa taratan ya'muru biha mufradatan. Dan terkadang Allah perintahkan kita untuk menaati Rasulullah dengan perintah tersendiri. Kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia sesungguhnya telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan hendaknya kalian taat kepada Rasulullah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 56. Wa taratan yatawa'adu man asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk ancaman. Allah ancam orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qouli Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, mereka yahdhar, mereka waspada. Karena bisa jadi akan menimpa mereka sebuah fitnah, sebuah musibah, sebuah kerusakan, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ayat tusibhum fitnatun fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw adzabin alimin fid dunya biqatlin aw haddin aw habsin aw ghairi dzalika min al-uqubatil ajilati. Maksud ayat ini adalah bisa jadi akan menimpa mereka, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Akan menimpa ke dalam hati mereka berupa kekufuran, atau penyakit kemunafikan, atau kebid'ahan, atau azab yang pedih di dunia, baik berupa dikenai hukuman mati, atau dikenai hukuman had yang lainnya, atau dipenjara, atau hukuman-hukuman lain yang sifatnya ajilah, sifatnya disegerakan di dunia. Wa qad ja'alallahu ta'atahu wattiba'ahu sababan linaili mahabbatillahi lil 'abdi wa maghfiratan lidzunubihi. Dan Allah jadikan taat kepada Rasulullah dan mengikuti tuntunan beliau sebagai sebab untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa seorang hamba. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah dan ingin mendapatkan ampunan Allah, maka harus taat kepada Rasulullah dan harus mengikuti sunnah Rasulullah. Dalilnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala firman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa ma'siyatahu dhalalan. Dan Allah jadikan taat kepada Rasulullah sebagai bentuk hidayah. Dan Allah jadikan maksiat kepada Rasulullah, menyelisihi perintah Rasulullah sebagai dhalalan, sebagai bentuk kesesatan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada Rasulullah, kalian mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat 54. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Andaikan mereka tidak menerima dakwahmu wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Qasas ayat 50. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwatal hasanata li ummatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan bahwasanya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik, terdapat contoh yang baik bagi umatnya. Berarti kita harus mengikuti beliau. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah, itu bagi orang yang ingin masuk surga, dan bagi orang yang beriman kepada hari akhir, dan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ahzab ayat 21. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah landasan yang agung, landasan yang pokok, yang penting tentang ta'assi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan-perkataan beliau, baik dalam perbuatan-perbuatan beliau, atau dalam keadaan-keadaan beliau, dalam kehidupan beliau. Walihada amara tabaraka wa ta'ala bita'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzabi fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidhari al-faraj min rabbih azza wa jalla. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan para sahabat dan seluruh kaum mukminin untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari di mana terjadi perang Ahzab. Allah perintahkan mereka untuk bersabar, dan Allah perintahkan mereka untuk mendawamkan sabar, dan Allah perintahkan untuk murabatah, untuk kokoh dalam jihad fisabilillah wa mujahadatuhu, dan juga untuk terus berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menunggu faraj, solusi, jalan keluar, pertolongan dari Allah azza wa jalla. Ini sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-200 Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan dawamkanlah sabar, dan teruslah kokoh berjihad di jalan Allah, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa bersalawat kepada beliau, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salamnya kepada beliau terus menerus sampai hari kiamat. Waqad karrarallahu ta'atar rasuli wa tiba'ahu fi nahwi arba'ina mawdi'an minal Qur'ani. Dan Allah Ta'ala mengulang-ulang perintah untuk taat kepada Rasulullah dan perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekitar 40 ayat
di dalam Al-Quran. Fanufusu ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi wattiba'ihi minha ila ta'ami wasyarabi. Maka jiwa kita sangat-sangat butuh untuk mengetahui apa saja ajaran yang beliau bawa dan apa saja yang perlu kita ikuti dari beliau, dari Nabi SAW. Bahkan lebih butuh kepada itu daripada kepada makan dan minum. Atau dengan kata lain, kita lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Kita lebih butuh kepada ilmu yang membahas tentang apa ajaran Rasulullah, apa tuntunan Rasulullah, apa sunnah Rasulullah SAW dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Apa sunnah beliau dalam semua ini? Ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Fa inna ta'ama wa syaraba idza fata al-husulu 'alaihima hasala al-mautu fid dunya. Karena makan dan minum, andaikan kita tidak mendapatkannya, maka yang terjadi adalah kematian di dunia. Wa ta'atur rasuli wa tiba'uhu idza fata hasala al-'adzabu wa syaqa'u ad-daimu. Adapun taat kepada Rasulullah SAW dan juga mengikuti sunnah beliau, jika kedua hal ini tidak kita lakukan atau tidak kita ketahui, tidak kita ilmui, maka yang terjadi adalah azab dan kesengsaraan yang daim, yang terus-menerus. Artinya, tidak hanya di dunia sengsaranya, tapi juga sampai di akhirat. Maka ini lebih parah daripada mati karena kelaparan. Oleh karena itu, ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap detik dari perbuatan kita butuh kepada ilmu. Yang sampai kita menjalani hidup ini, setiap menitnya, setiap detiknya, kita lakukan secara serampangan, sembarangan, tidak di atas ilmu, tidak ada arah tujuan, tidak ada bimbingan, ngawur-ngawuran. Maka kita butuh ilmu untuk setiap detik perbuatan kita, untuk setiap menitnya. Sedangkan makan, kita hanya butuh 2 kali 3 hari sehari. Hingga sekali lagi, kita lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Waqad amara sallallahu alaihi wasallam bil iktida'i bihi fi ada'il ibadati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kita untuk meneladani beliau, untuk mengikuti beliau dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Wa an tu'adda ala kayfiyatil lati kana yu'addiha biha. Dan beliau juga perintahkan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah sesuai dengan tata cara yang beliau tuntunkan, yang beliau contohkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Faqala khudhu anni manasikakum. Dan Nabi juga bersabda, ambillah dariku tata cara haji dan umrah kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Waqala, Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Waqala, dan Nabi juga bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ila ghairi dzalika minan nusus allati fiha al-amru bil iktida'i bihi wan nahyu an mukhalafatihi. Dan dalil-dalil yang lainnya yang di dalamnya terdapat perintah untuk meneladani beliau dan larangan untuk menyelisihi beliau. Kemudian bab selanjutnya fi masyru'iyatis salati wassalami ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang disyariatkannya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, salawat itu bentuk jamak, plural. Bentuk mufradnya itu as-salah, salat. Salat itu bentuk mufrad tunggal, jamaknya salawat. Dan as-salah artinya secara bahasa adalah doa. Salat artinya doa. Maka salawat artinya doa juga, doa-doa. Sehingga salawat kepada Nabi artinya adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan beliau. Kecuali salawat kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas kemarin, salawat dari Allah kepada Nabi artinya Allah taala menyebut nama beliau di antara para malaikat dan Allah taala memberikan rahmat kepada beliau. Min haqqihi alladhi
syarahullahu lahu ala ummatihi. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan Allah kepada umatnya, ayyusallu wa yusallimu alaihi, yaitu hendaknya mereka para umat Rasulullah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau. Surat Al-Ahzab ayat 56. Waqad warada anna ma'na salatillahi ta'ala thana'uhu alaihi indal malaikati. Dan terdapat riwayat tentang makna salawat Allah kepada Rasulullah. Maknanya adalah thana'uhu alaihi indal malaikati. Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama beliau di antara para malaikat. Wa salatul malaikati ad-du'a'u. Adapun salawatnya para malaikat kepada Rasulullah maksudnya adalah doa malaikat untuk beliau. Wa salatul adamiyina al-istighfaru. Adapun salawatnya para manusia kepada beliau maksudnya adalah al-istighfar, doa meminta ampunan untuk beliau. Di catatan kaki disebutkan dzakarahul Bukhari an Abil Aliyata. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in. Beliaulah yang menyebutkan makna di atas. Waqad akhbara Allah subhanahu fi hadhil ayati an manzilati abdihi wa nabihi indahu fil mala'il a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang kedudukan hambanya dan juga nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau di sisi Allah, yaitu bahwasanya beliau tempatnya adalah di al-mala'ul a'la, suatu tempat di sisi Allah yang bernama al-mala'ul a'la, bi annahu yuthni alaihi indal malaikati al-muqarribina. Dan bahwasanya Allah Ta'ala memuji-muji beliau di antara para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna malaikata tusalli alaihi. Dan dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya para malaikat juga bersalawat kepada beliau. Tsumma amara Ta'ala ahlal alami as-suflihi bisalati wa taslimi alaihi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan para makhluk di alam yang sufli, alam yang rendah, yaitu di dunia. Karena alam ada alam alawi, ada alam sufli. Alam alawi yang di atas yaitu langit dengan segala lapisannya dan segala tempat yang ada di atasnya. Dan alam sufli adalah dunia. Bisalati wa taslim alaihi. Allah perintahkan para makhluk yang ada di dunia untuk salawat dan salam kepada Nabi. Liyajma'a ath-thana'a alaihi min ahlil alami al-alawi was-sufli. Agar terkumpullah semua pujian kepada beliau, kepada Nabi SAW, dari para penduduk alam alawi di langit, yaitu para malaikat dan yang lainnya, dan juga alam sufli, para penduduk dunia. Sehingga semua makhluk diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Wa ma'na wasallimu taslima, dan yang dimaksud dalam ayat wasallimu taslima ay hayyuhu bitahiyatil islami. Maksudnya adalah sampaikan salam kepada beliau dengan tahiyatul Islam. Tahiyatul Islam adalah istilah lain dari ucapan salam. Ucapan assalamualaikum atau assalamu alayka ayyuhan nabi atau semisalnya. Fa idza shalla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyajma' baina as-salati was-salami. Maka ketika seseorang itu bersalawat kepada Nabi SAW, hendaknya dia gabungkan antara salawat dan salam. Seperti contohnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggabungkan antara salawat dan salam. Fala yaktasir ala ahadihima. Jangan mencukupkan dengan salah satunya saja. Jangan dengan salawat saja atau dengan salam saja. Fala yaqulu sallallahu alaihi. Maka jangan ucapkan sallallahu alaihi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada beliau. Faqat, jangan ini saja. Wala yaqulu alaihi salamu faqat. Dan jangan mengucapkan alaihissalam saja. Semoga Allah Ta'ala limpahkan salam kepada beliau. Li'anna Allah Ta'ala amara bihima jami'an. Karena Allah Ta'ala perintahkan kedua-duanya. Wa tashra'u salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi mawatina yata'akkadu talabuha fiha.
dan disyariatkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan atau beberapa tempat yang lebih ditekankan lagi untuk mengucapkannya. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Dan dalam beberapa tempat tersebut ada yang hukumnya wajib, seperti dalam salat tasyahud akhir, maka itu hukumnya wajib untuk bersalawat kepada beliau. Wa imma istihbaban, dan terkadang hukumnya mustahab, hukumnya sunnah muakkadan, hukumnya sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu fi kitabih Jala'il Afhami. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham, beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwasanya ada wahidan wa arba'ina mawatina. Ada 41 tempat, ada 41 kesempatan yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'a bi qaulihi, dan beliau memulai penjelasan beliau dengan perkataan berikut ini. Al-mawtinul awwalu, tempat yang pertama yang disyariatkan untuk bersalawat, wa huwa ahammuha wa akiduha fi salati fi akhir tasyahudi. Dan ini tempat yang paling urgen dan paling ditekankan, yaitu di dalam salat setelah tasyahud akhir. Setelah membaca doa tasyahud akhir, maka ketika itu wajib membaca salawat Nabi. Minimalnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling minimal. Atau yang paling utama dengan membaca salawat Ibrahimiyah yang Nabi ajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang lebih utama. Wa qad ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatihi wa ikhtalafu fi wujubihi fiha. Dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya membaca salawat setelah bacaan tasyahud akhir. Namun mereka berselisih pendapat tentang kewajibannya, apakah wajib atau tidak. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan juga ulama Zahiriyah mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Ini pendapat mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yang rajih wallahu a'lam hukumnya wajib, karena dalil yang dijadikan dasar oleh pendapat pertama yaitu hadis dari Alqamah rahimahullah dalam Sunan Abu Daud yang derajatnya dhaif. Dan juga dalil yang dijadikan landasan untuk pendapat yang kedua yaitu hadis sahih Bukhari Muslim dari Ka'ab bin Ujrah, dan di dalamnya terdapat kalimat perintah. Nabi katakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Jadi ada kalimat perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Sehingga salawat setelah bacaan tasyahud akhir hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Thumma dzakara min al-mawatini al-akhara al-qunutu. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk bersalawat kepada Nabi adalah ketika membaca doa qunut dalam salat witir atau dalam qunut nazilah. Wa fil khutbabi ka khutbatil jum'ati. Dan juga dalam khutbah-khutbah seperti dalam khutbah Jumat. Wal idaini, dan juga dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Wal istisqa'i, dan juga dalam khutbah salat istisqa. Wa ba'da ijabatil muadzini, dan juga setelah menjawab azan disunahkan untuk membaca salawat. Wa inda du'ai, dan juga ketika berdoa. Wa inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu, dan ketika masuk atau keluar dari masjid. Wa inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika nama Nabi disebut. Ketika disebut Muhammad, maka disunahkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam tulisan-tulisan disunahkan menyebutkan salawat setelah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakruhkan untuk menyingkat salawat dalam tulisan dengan menyebut sal'am atau SAW atau yang lainnya. Ini hukumnya makruh. Thumma dzakara rahimahullahu athamarati al-hasilata min as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara fiha 40 faidatan. Kemudian Al-Qayyim setelah menyebutkan tempat-tempat yang disyariatkan untuk bersalawat,
Beliau menyebutkan buah yang dihasilkan dari salawat. Buah yang akan didapatkan kalau seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan ada 40 faidah, ada 40 buah. Minha diantaranya imtithalu amrillahi subhanahu bidzalika. Dengan kita bersalawat, maka kita melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersalawat. Berarti kita melaksanakan perintah Allah. Wa minha diantaranya juga husulu asyri salawatin minallahi ala al-musalli marratan. Akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali bagi orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali. Karena Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa minha raja'u ijabati du'a'i idza qaddamaha amamahu. Akan bertambah peluang untuk diijabahnya doa, dikabulkannya doa ketika doa itu didahulukan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Di antara faedah yang lain, annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilati lahu sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi merupakan sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi jika dibarengi dengan berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada Nabi al-wasilah. Itu maksudnya doa setelah menjawab adzan. Karena dalam doa setelah adzan di sana disebutkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini dan pemilik salawat yang ditegakkan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah. Dan al-wasilah di sini maksudnya adalah at-taqarrub, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Oleh karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, "Faman sa'ala li al-wasilata halat salahu syafa'ah." Siapa yang berdoa kepada Allah agar memberikan wasilah kepadaku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa minha di antaranya annaha sababun li ghufrani dzunubi. Salawat adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Artinya dengan bersalawat orang akan diampuni dosanya. Wa minha di antaranya annaha sababun li raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli wal musallimi alaihi. Salawat adalah sebab yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas salawat dan salam kepada orang yang melakukannya. Orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, maka Nabi akan membalasnya. Fa salatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim. Kemudian beliau menutup dengan salawat juga. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi yang mulia. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, juga dakwah sunnah, yang mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah itu benci kepada salawat. Ahlus Sunnah melarang salawat. Maka ini tuduhan yang batil, tuduhan yang dusta. Ahlus Sunnah mengajarkan salawat, sebagaimana di sini dalam kitab ini. Sebagaimana para ulama seperti Ibnu Qayyim, Taimiyah mengajarkan kita untuk memperbanyak salawat, bahkan menyebutkan keutamaannya, bahkan menyebutkan fikihnya, bahkan terus memotivasi umat untuk memperbanyak salawat. Namun yang kita ingkari adalah salawat-salawat dengan tata cara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, dan juga tidak ada contohnya dari para salaf. Itu yang diingkari, bukan Ahlus Sunnah mengingkari salawat. Yang diingkari adalah salawat-salawat yang bid'ah. Demikian kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.